Ketika adikku pulang bab 12. Pak Rian mendekat ke arahku. Lalu dia berkata, "Saya hanya bercanda, Mbak. Kami gak akan pergi untuk bersenang-senang dengan wanita penghibur." Aku tidak memedulikan ucapan Pak Rian. Aku hanya ingin jawaban dari Bang Agam. Sejauh mana dia akan berbohong? Bukan hanya masalah wanita, tetapi aku penasaran suamiku akan bertemu dengan siapa dan ada urusan apa. "Ini saatnya Risa tahu, Gam," ujar Mita. Dia juga mendekat ke arahku. "Baiklah, aku tidak punya pilihan lain." Bang Agam pasrah. Aku dituntun oleh Bang Agam untuk duduk di sofa. Mataku tidak terlepas darinya. Aku akan mengintimidasi dia lewat tatapan. Benar saja, Bang Agam mulai bercerita. "Aku punya usaha, Dek. Mita dan Rian yang membantuku." "Usaha apa?" tanyaku ketus. "Usaha di bidang makanan. Kami membuat resto berkonsep keluarga. Alhamdulillah, abang sudah punya 3 tempat." Aku terkejut mendengar penuturan Bang Agam. Percaya tidak percaya, 3 tempat dalam waktu berapa bulan sih? Masa iya membangun usaha secepat itu? Aku masih ragu dengan ceritanya. "Abang jangan mengarang, mana ada usaha sampai punya 3 tempat dalam waktu singkat." "Agam sudah memulai ini sejak lama, Mbak. Udah mau berjalan 2 tahun, makanya sudah berkembang," timpal Pak Rian. 2 tahun? Hah, selama itu aku dibohongi sama suamiku sendiri. Ya, meskipun pada akhirnya aku senang jika Bang Agam telah sukses. Akan tetapi, apa alasan dia menyembunyikan itu semua? Apa dia tidak percaya padaku? Pengakuan Bang Agam membuatku sedikit pusing. Apakah ini mimpi? Aku menjadi orang kaya dalam sekejap. Jangan-jangan aku terlalu lama melamun. Ya, ini pasti hanya hayalanku saja. "Dek, kamu gak apa-apa?" tanya Bang Agam mengguncang lenganku. Kepalaku sedikit pusing. "Mungkin kamu terkejut dengan semua fakta ini," ujar Mita. Baik Mita ataupun Pak Rian, mereka membantu Bang Agam menjelaskan semuanya. Diawali dengan sebuah resto yang terbengkalai milik Pak Wijaya, lalu dipercayakan kepada suamiku. Awalnya Bang Agam menolak karena tidak enak. Toh Pak Wijaya mempunyai anak yaitu Rian. Akan tetapi anaknya itu sudah mempunyai usaha sendiri di kota. 2 tahun lalu, Bang Agam mulai merenovasi restoran tersebut. Tentu saja dengan uang modal dari Pak Wijaya. Ternyata setelah tahu restoran itu akan dikelola oleh Bang Agam, Rian langsung memberi modal. Katanya suamiku itu sahabat dekatnya dan sangat baik. Namanya baru merintis, dulu usaha Bang Agam belum seramai sekarang. Pelanggan hanya 1 atau 2 orang yang datang. Suamiku dibantu oleh Mita dan Rian untuk berinovasi dalam makanan. Sampai akhirnya 1 tahun berjalan, usaha Bang Agam berkembang. Pelanggan semakin banyak dan pastinya suamiku semakin sibuk. Pantas saja setiap hari keluar rumah. Semakin dikenal, semakin banyak orang-orang hebat ingin bekerja sama dengan Bang Agam. Akan tetapi dia masih pemula, belum paham apa-apa sehingga selalu ditemani Rian atau Mita. Sekarang restoran pertama itu sah milik Bang Agam karena sudah dibeli. Modal dari Rian pun sudah dikembalikan. Bang Agam berniat memberitahu semuanya saat usaha dia sukses sebagai bentuk hadiah untukku yang telah sabar menemani dirinya. Juga untuk membungkam mulut pedas kedua orang tuanya. Anak yang selalu dihina serta direndahkan kini sudah bangkit dan bisa berlari. Aku menangis haru saat mendengar cerita dari Bang Agam, Rian, dan Mita. Mengapa di saat berjuang seperti itu aku tidak dilibatkan? Malah sekarang aku akan memetik hasilnya. Bang Agam memelukku erat. "Aku tidak mungkin berpaling dari wanita sepertimu, Dek. Aku yakin tidak akan ada wanita yang sesabar dan sebaik dirimu." Tangisku semakin pecah. Betapa Allah Maha Baik dan Kaya. Dia melimpahkan nikmat serta rezeki padaku. Bahwa Allah tidak akan memuji hambanya melewati batas kesanggupan. "Risa, rumah ini sebenarnya rumah Agam," ujar Mita. "Apa? Rumah Bang Agam?" Mataku terbelalak saat mendengarnya. Pikiranku mendadak buntu. Tidak tahu harus merespon bagaimana. Seberapa kaya sih Bang Agam ini? "Kok kepalaku makin pusing ya, Mit?" keluhku sembari memegang kepala. "Kenapa kau kasih tahu sekarang, Mita?" Bang Agam agak kesal. "Ya habisnya kalau lama sekali ngomongnya." Perdebatan mereka sudah tidak jelas terdengar.
Mataku sudah berkunang-kunang, lalu setelahnya aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku membuka mata perlahan, menyesuaikan dengan cahaya yang masuk. Kepalaku masih agak pusing, ku tatap wajah Bang Agam yang tampak khawatir. Ruangan ini, aku tidak mengenalnya. Aku di mana sekarang? Sini, aku bantu bangun, Dek. Aku bangun, lalu duduk menyandarkan tubuh ke kepala ranjang. Sekarang aku ingat, kamar ini yang aku bersihkan tempo hari. Aku tidak sopan berada di kamar Mita. Dia kan majikan Bang Agam. Bukannya tadi Mita bilang ini rumah suamiku. Berarti ini... Mataku berkaca-kaca, entah seperti apa aku harus mengucap syukur. Aku menangis haru. Bang Agam mendekat lalu mendekapku. Kamu kenapa, Dek? Abang, apa semua ini mimpi? Tidak, ini memang rumah kita. Tangisku semakin pecah. Ya Allah, Engkau masih menyayangiku yang berlumur dosa ini. Aku terseduh dalam pelukan Bang Agam. Rumahku yang ada di dekat rumah ibu sudah bocor sana-sini. Setiap kali hujan deras, pasti kasur akan basah. Berkali-kali dibetulkan oleh Bang Agam, tetap saja bocor. Mau menyuruh tukang, kami tidak punya uang untuk membayar. Aku sangat ingat saat masih menumpang di rumah ibu. Kami diberikan sebuah ruangan yang lumayan besar untuk ditinggali berdua. Tempatnya di paling belakang. Ruangan itu tadinya gudang, tetapi karena tidak ada tempat lagi, ibu menempatkan kami di sana. Aku tidak masalah, sudah diberi tumpangan pun syukur alhamdulillah. Sebab mau mengontrak rumah, Bang Agam tidak sanggup membayar. Bertahun-tahun aku dan Bang Agam hidup menumpang. Sindiran serta ucapan pedas lainnya sudah seperti makanan sehari-hari. Tidak jarang aku menangis diam-diam di tengah malam karena sakit hati oleh omongan ibu atau bapak. Gam, Alan kan akan menikah. Ibu suruh dia tinggal di sini, tapi ibu bingung menempatinya di mana. Aku dan Bang Agam saling pandang. Aku paham maksudnya. Beliau mengusir kami secara halus. Bang Agam diam. Aku tahu dia tengah bingung hendak tinggal di mana. Kami akan mengontrak, Bu. Silahkan tempat ini ditempati oleh Alan, jawabku. Ibu sangat senang mendengar jawabanku. Beliau langsung menggambarkan posisi dapur, ruang untuk menonton TV, serta kamar yang akan diperluas untuk Alan nantinya. Ibu bicara dengan bapak seolah-olah aku dan Bang Agam tidak ada. Di dalam kamar, aku mulai membereskan pakaian. Bang Agam mendekat seraya bertanya, "Aku gak pegang uang, Dek. Kita bayar kontrakannya gimana?" Aku hapus air mata di pipi. Hatiku sudah hancur berkeping-keping sejak tinggal bersama keluarga ibu. Ini saatnya aku keluar dari rumah beliau. Jika dulu Bang Agam akan menolak saat aku ajak mengontrak, kali ini dia tidak punya pilihan lain. Aku akan bicara sama bapakku, Bang. Siapa tahu beliau punya uang, aku akan meminjamnya. Terdengarlah napas berat dari Bang Agam. Aku sangat tahu betapa tersiksa dan lelahnya perasaan suamiku selama ini. Akan tetapi, dia tidak punya pilihan lain. Asti juga sebentar lagi masuk sekolah dasar. Sudah seharusnya mempunyai kamar sendiri. Aku akan memaksa Bang Agam agar mengizinkanku bekerja. Jangan pinjam uang sama bapak, kasihan beliau. Aku akan ke rumah Pak Wijaya meminta bantuan darinya. Kamu tunggu sebentar ya. Tanpa menunggu jawaban dariku, Bang Agam berangkat menemui Pak Wijaya. Beberapa jam kemudian dia pulang dengan wajah berseri-seri. Alhamdulillah, aku yakin Bang Agam membawa kabar baik. Pak Wijaya memberiku pinjaman sebesar 25 juta, Dek. Katanya bisa dicicil selama aku bekerja dengannya. Hitung-hitung kita pinjam ke bank, hanya saja ini tanpa bunga. Masya Allah, aku tidak menyangka masih ada orang baik di dunia ini. Kekayaan Pak Wijaya memang sangat banyak. Mungkin tidak akan habis 7 turunan. Yang aku tahu saja, usahanya selain di bidang kuliner juga mempunyai hotel serta beberapa bus pariwisata. Aku dan Bang Agam langsung menemui bapak dan bertanya soal tukang yang bisa membuat rumah dengan uang 25 juta. Tidak apa-apa, kecil juga, yang penting bisa ditempati. Soal tanah, aku memang sudah beli dengan uang pemberian bapakku. Waktu itu bapak mendapatkan warisan dari almarhum kedua orang tuanya. Untungnya harga tanah di kampung suamiku masih murah, jadi aku bisa membelinya. Bapak bertanya dari mana Bang Agam mendapatkan uang itu. Suamiku menjelaskan dapat pinjaman dari Pak Wijaya.
Raut wajah mereka biasa saja, seakan tidak senang. Aku memilih tidak peduli. Yang terpenting, aku bisa secepatnya pindah dari rumah ini. Kamu minum dulu, Dek. Suara Bang Aga membuyarkan lamunanku. Aku meminum segelas air putih. Setelah tangisku mereda, aku mencoba berbicara dengan Bang Aga. Ingin menanyakan alasan apa sehingga dia menyembunyikan semua ini dariku dan keluarganya. Kenapa abang tidak jujur kepadaku dan keluarga abang? Aku ingin lihat sejauh mana bapak dan ibu memperlakukanku. Maaf, aku menyusahkanmu, padahal aku mempunyai uang yang cukup sekarang, tetapi malah membuatmu hidup sengsara terus. Alhamdulillah, Allah telah mengabulkan doa-doaku, Bang. Jangan lupa bersedekah dan jangan sombong, Bang. Ingatlah, semua harta yang kamu miliki sejatinya adalah bentuk ujian dari Allah. Aku menasihati Bang Agam, jangan sampai dia terlena dengan semua kesenangan dunia, lalu melupakan akhiratnya. Insya Allah, aku tidak akan lupa semua itu, Dek. Dari semenjak usaha ini dirintis, aku rutin bersedekah kepada tetangga kita atau orang-orang yang membutuhkan. Tetapi aku menyebutkannya dari hamba Allah, tidak memberitahu bahwa itu dariku. Kok aku nggak tahu, Bang? Gak ada yang laporan sama aku? Sengaja, Dek, aku menyuruh mereka untuk diam, termasuk sama kamu. Syukur alhamdulillah jika Bang Agam sadar akan kewajibannya. Dek, kamu jangan dulu cerita sama siapapun soal ini ya. Aku sedang menyelidiki sesuatu. Nanti saat semuanya sudah terungkap, aku janji akan mengatakan semuanya kepada keluarga kita. Aku mengerutkan kening. Bukankah ini kabar membahagiakan? Apalagi kalau sampai bapak dan ibu tahu. Pasti mereka akan menyanjung serta memuji Bang Agam. Tidak akan ada lagi hinaan untuk suamiku. Sebentar, tadi dia bilang sedang menyelidiki sesuatu. Apalagi coba? Menyelidiki apa, Bang? Jangan main rasa-rahasiaan terus. Aku gak suka. Aku menggembungkan pipi, tanda merajuk. Bang Agam menghela nafas pelan, lalu menjelaskan semuanya. Mataku membulat sempurna. Jadi selama ini rasanya aku ingin pingsan kembali. Assalamualaikum. Halo, nama saya Rita Juwita atau dengan nama pena Rita Arsip. Saya penulis cerita ketika adikku pulang dan juga novel yang sudah diupload oleh suami saya yang pertama itu yang berjudul Ketika Duga Jatuh Cinta. Saya mohon dukungannya kepada teman-teman kalau suka dengan cerita yang suami saya posting, tolong like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa di-share ya. Kalau kalian ingin lebih kenal dekat dengan saya, boleh di follow akun Facebook saya bernama Rita Arsip. Terima kasih.